Gimana sih cara mengelola si stresnya ini gitu, karena memang akibatnya juga bahkan di materi itu ada beberapa case atau contoh yang agak ngeri juga tuh, bahkan dari stres orang bisa sampai meninggal dunia bisa lari itu ke jantung. Senang banget rasanya hari ini saya bisa menyapa teman-teman semua di acara podcast kita yang episode kedua ya, kalau nggak salah ya, episode kedua podcast Tunas Friend. Hari ini saya nggak sendirian nih teman-teman Tunasian, karena saya ditemenin sama dari jauh nih, dari Cikarang ada 3 pria ini dari Cikarang jauh-jauh datang ke Bintaro untuk podcast. Yeay, senang banget. Hari ini saya ditemenin sama Mas Irfan, kemudian Mas Razi, kemudian sama Mas Banu. Halo semuanya, apa kabar? Baik, jauh ya perjalanan dari Cikarang sini ya? lumayan. Gimana sih? Kalau pengen tahu nih, kira-kira kita hari ini mau ngapain sih kok saya dikerumunin sama cowok dari Cikarang nih, jauh-jauh dari Cikarang, kita mau ngapain sih hari ini sebenarnya? Sesuai undangan. Sesuai undangan, kita tahu. Udah ada email. Kita dengan tujuan ya acara bagaimana sih tips-tipsnya di EKM. Nah, di IKM. Mungkin beberapa teman-teman Tunasian udah tahu ya kalau pemenang IKM itu siapa aja sih. Nah, inilah wajah-wajahnya. Yeay. Pemenang IKM yang akan jadi duta learning ya? E-learning. Iya, benar ya. E-learning kita. Nah, sebelum kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan inti, pengen tahu dong gimana sih perjalanan dari Cikarang ke sini deh. Tadi lancar, aman? Lancar. Berapa jam sih kalau dari Cikarang ke sini? Kalau normal itu 1,5 jam. 1,5 jam. Ya, karena ada sedikit macet di daerah Pondok Indah, agak sedikit tersendat, ya sekitar 1 jam 45 menit. Oh, lumayan ya. Iya. Perjalanan yang jauh banget ya, lumayan. Iya. Tapi udah pada sarapan ya? Gak juga. Wah, iya dari gue kayak sedih ya. Sabar habis ini sabarnya. Oke, hari ini seperti yang teman-teman Tunasian tahu, kalau di IKM itu kita per 6 bulan kita itu ada pemenang the best learning ya. Jadi yang siapa yang paling banyak membaca, kemudian ada juga skornya paling tinggi. Nah, perwakilan dari teman-teman yang lain, karena mungkin ada teman-teman yang lain juga yang nggak bisa join. Nah, inilah ada perwakilan dari Cikarang, pemenang dari IKM seperti itu. Nah, kita masuk deh ke pertanyaan-pertanyaannya ya. Bagaimana sih kalian melihat wadah ini nih, IKM platform ini yang disediakan oleh Tunas sebagai wadah untuk improve skill? Mungkin dari Mas Irfan. Ya. Baik, terima kasih Mbak Endli, Pak Ibra atas waktunya ya yang sudah diberikan kepada kami nih jauh-jauh dari Cikarang untuk menjelaskan tadi pertanyaan dari Mbak Endli. Ya, pada intinya sih kami ya Mbak di cabang di Cikarang melihat bahwa wadah ini sangat baik gitu ya. Sangat baik dalam artian pengembangan manajemen improve skill ya. Terhadap karyawan. Tentunya Tunas memberikan suatu platform ini dengan tujuan pengembangan pengetahuan dan nantinya akan ada feedback terhadap karyawan itu sendiri. Nah, itu kalau gambaran dari saya. Oke. Kalau dari Mas Razi sendiri gimana? Kalau dari saya sendiri buat platform PKM ini ya, ini sangat bagus. Kenapa? Karena kita bisa mengakses dimanapun dan kapanpun. Betul. Dan ini dibuat manajemen pun udah developmentnya. Ini udah terintegrasi dengan baik, dengan sistem yang baik, sehingga kita nggak perlu training offline lagi secara face to face. Lebih menghemat waktu, tenaga juga. Betul sekali. Juga fleksibel di rumah bisa, buka terus-menerus juga bisa. Mantap. Kalau dari Mas Banu nih gimana? Iya, sebenarnya hampir sama sih. Saya sih ngeliatnya platform IKM ini bagus banget ya, apalagi buat karyawan-karyawan gitu ya. Kalau ya sebelumnya kan kita tahunya ada training yang offline gitu ya, kita harus tatap muka, kita harus datang kayak ke Bintaro, kayak yang dari Cikarang ke Bintaro kan juga lumayan juga gitu kan, agak jauh juga ya. Dengan adanya IKM ini sih sangat membantu sih ya Mbak. Jadi ya kita bisa akses itu di mana aja, kita bisa belajar di mana aja gitu.
bagus sih. Jadi memang sangat membantu banget ya Membantu platform banget ini sih. ya. Betul banget. Nah, mungkin dari mas-mas ini yang sudah sering mengakses, kira-kira ada masukan nggak sih terkait dengan platform ini? Kayak mungkin kayaknya lebih bagus kalau materinya itu lebih diperbanyak yang ini gitu, atau mungkin apa nih kira-kira? Mungkin dari Mas Razi dulu. Kalau masukan saya sejauh ini memang cukup baik, cuman adanya ditambahkan agar yang user ini bisa mengupload artikel dan e-book tersendiri. Gimana? Jadi bukan hanya admin yang mengupload artikel dan e-book, jadi kita sebagai user juga bisa jadi kayak user merasa kayak wah ini kayaknya penting nih, boleh banget nih kita upload buat yang lain bisa belajar juga gitu ya. Cuman dengan review terlebih admin dahulu. Iya betul. Ini bagus masukin. Bagus banget idenya. Iya benar. Itu satu. Kedua, poin setiap semester sebaiknya di reset sih, jadi nol. Sehingga yang baru mulai aktif di semester 3 itu masih ada kesempatan untuk juara 1, 2, 3. Nah yang untuk poin-poin Pak Irfan yang udah 1.500 poin jadi ke reset lagi ke nol dong. Sedih dong nanti. Cuman yang story poinnya tetap ada di tab lain, di profil lain. Nah itu yang untuk semester yang perjuara-juaranya di reset lagi di nol, sehingga yang untuk yang nonton podcast ini kan tertarik nih, gimana caranya bisa per semester di reset, jadi dia bisa mendapatkan kesempatan untuk juara di semester berikutnya lagi ya. Karena kalau dikalkulasikan nggak mungkin dong dia baru aktif semester 3 mau balap yang proses ini ya, tinggi poinnya. Jadi semua punya kesempatan untuk menang ya. Betul. Bagus. Kalau dari Mas Beno? Untuk masukan ya untuk EKM ya overall sih udah sangat membantu lah ya, udah oke gitu ya. Cuma EKM ini kan sebenarnya bukan cuma wadah untuk kita belajar, karyawan belajar, cuma ada bisa bilang ada kompetisinya juga lah ya, kayak kita ini gitu kan. Nah, sejauh ini kan setahu saya tuh per 6 bulan ya, per 6 bulan ya di review ada pemenang gitu kan. Ya kalau memang memungkinkan sih kayaknya dibikin per kuartal gitu ya, jadi per 3 bulan. Jadi misalnya kayak sekarang kayak saya udah dapet nih, yang lain aduh harus nunggu 6 bulan lagi nih baru dapet nih gitu kan. Jadi kalau misalnya per 3 bulan gitu kayaknya lebih kompetisinya lebih terpacu nih. 3 bulan ini kita bacanya aktif lah gitu kan, konsisten lah kita buka EKM gitu. Itu aja sih Mbak. Bener bagus sih. Jadi yang lainnya juga ikut terpacu untuk sering baca ya. Jadi nggak harus nunggu 6 bulan nih baru ada lagi nih. Betul sih. Masukan yang bagus. Kalau dari Mbak Isra, Mas Irfan? Kalau saya sih simpel ya Pak. Tadi teman-teman Mas Banu, Mas Raji itu udah sangat bagus. Iya betul. Kalau saya sih sedikit ya mungkin dikategorikan dalam bentuk kelompok-kelompok platform gitu. Kalau saat ini kan di artikel banyak tuh Mbak, sampai sekitar 160 platform ya. Kita bingung tuh bacanya Mbak. Kalau bisa dikelompokkan misalnya untuk pengembangan yang mana gitu ya. Di filter jadi bisa gampang nyarinya ya. Misalnya otomotif kan di Sambat ini kan ada nih bagaimana cara kita balik nama, tips-tipsnya, terus bagaimana cara merawat kendaraan biar tidak korosi. Nah, kalau bisa nanti dikelompokkan lagi Mbak. Jadi lebih detail. Lebih gampang juga ya. Mungkin ada lagi? Cukup sih ya? Cukup ya. Nah berarti ini masukan buat HR juga ya. Betul. Jadi untuk kedepannya bisa jadi lebih baik lagi. Nah, kalian ini kan adalah para pemenang nih. Pengen tahu dong, pasti di luar sana tuh banyak banget tunasian yang pengen tahu nih kira-kira tipsnya apa sih kok bisa jadi juara gitu. Mungkin dari Mas Banu. Tips ya? Tips buat jadi juara. Jadi sebenarnya waktu awal-awal EKM ini muncul juga sebenarnya kayaknya agak ada yang, aduh kita harus belajar nih gitu kan, online gitu kan. Ya sebenarnya memang harus diyakinin lah ya, maksudnya kalau dengan Tunastren mengadakan platform ini pasti juga untuk kebaikan juga lah untuk karyawan ya. Pertama sih itu, jadi udah kita komitmen aja, kita baca. Kalau memang kita harus baca, udah kita baca, kita konsisten gitu kan, baca terus. Gak juga sih ya, kayak minum ya. Ya pokoknya selagi kita ada waktu gitu kan, ya kita baca gitu sih Mbak. Paling sama sebenarnya untuk EKM ini tuh khususnya di cabang Cikarang ya. Waktu Cikarang tuh memang bukan cuma kita sendiri gitu yang membaca, jadi memang dari teman-teman tuh juga memang saling mengingatkan sebenarnya, kayak dari
Pak Irfan atau Pak Eko dari tim CR juga tuh suka ngingetin kita sih, ayo hari ini udah buka belum nih KM-nya nih, ayo kita buka gitu. Jadi saling membantu. Jadi meskipun kita lupa nih, kita nggak baca, ya karena di reminder, ya udah, jadi kita baca lah ya, kita buka, kita baca satu materi, dua materi, gitu aja sih Mbak. Sebenarnya tuh kemauan untuk belajar itu sebenarnya balik lagi ke individu masing-masing ya. Cuman nggak gampang juga tuh sebenarnya untuk ngebangun kemauan untuk orang tuh mau belajar, apalagi di dunia kerja nih. Biasanya kalau kita udah kerja dengan deadline yang udah banyak, seharian pasti kan kita yaudahlah fokus kerja aja. Adanya platform ini juga belum tentu dilihat karena biasanya bagi waktunya aja susah gitu kan. Nah kalau bagi waktunya sendiri nih Mas Irfan, bagi waktunya antara kerjaan deadline yang sangat banyak dengan kita harus baca IKM tuh dari Mas Irfannya sendiri ngeliatnya kayak gimana? Kalau untuk saya sih tidak menjadi suatu beban ya, karena ya kita sebagai diri sendiri harus punya plan gitu. Betul. Plan dalam improvement dalam bekerja sampai jam berapa, dari jam 9 sampai jam 10 atau jam 11 itu kan padat. Setiap pagi perlu. Nah di saat setelah pekerjaan agak santai gitu, tidak terlalu padat, nah itu bisa mengisi waktu luang tersebut untuk modul-modul EKM ini. Nah itu kita bisa maksimalkan. Nah itu satu ya. Terus ada lagi Mbak, hari libur itu juga bisa kita buka. Misalnya semuanya lo mau hari libur itu dibebani dengan itu kan balik lagi Mbak. Balik lagi pribadi kita, niat kita. Ya nggak usah banyak-banyak, kita buka setengah jamnya cukup. Iya benar. Itu bisa diupload dari handphone. Itu aja tipsnya sih. Berarti Mas Irfan ini biasanya mengakses di jam berapa nih? Saya tuh biasa siang. Siang ya? Sebelum makan siang apa setelah? Habis makan siang, ya 1 jam 2, setengah jam lah cukup atau 1 jam maksimal. Dan di situ saya selalu monitoring teman-teman. Siapa nih yang aktif gitu, yang rajin ngebuka EKM. Nah itu pasti saya selalu reminder gitu. Ayo kita di sekarang ini Mbak, suasananya kekeluargaan ya, kompak gitu. Nah jadi kita saling memacu gitu. Pantas aja pemenangnya dibawa sama Cikarang ya. Sebenarnya kalau bisa semua kita borong kita pakai. Luar biasa. Karena emang di Cikarang emang komandannya Pak Irfan. Bahkan punya tante untuk 10 besar Cikarang semuanya. Keren luar biasa. Pak contoh banget. Kalau Mas Razi nih kira-kira jam berapa sih biasanya baca IKM tuh? Kalau saya pagi sama sore. Pagi sama sore. Jadi pas baru datang nih. Iya. Mungkin masih fresh. Iya. Mungkin ada yang bilang baik banget. Maksudnya pagi langsung datang. Itu karena faktor lingkungan juga. Sebenarnya satu ya. Ini dari Pak Irfan kalau reminder. Dan CR. CR itu. Kalau boleh tahu namanya CR siapa sih? Siti Nurlela. Siti Nurlela ini atau Siti Nurlela? Itu kalau kita belum kayak KM dia ngomong terus luar biasa. Makanya udah. Berarti kalau Mas Razi itu setiap pagi sama sore sebelum pulang. Bahkan proses sebelum pulang. CR tuh sampai punya data ya. Punya data. 60%. Iya, monitoring tugas. Selalu ingetin terus. Ini baru sekian persen nih dikerjain ini. Ayo baca dong gitu ya. Jadi emang ya bukan bukan hanya setawanya Mbak, level head, profesor juga selalu dimainin. Semua jadi baca. Misalnya di cabang kan ada dulu Pak Medio, terus Pak Limin, beliau ini itu selalu diingatkan. Oh ini level ini masih 60%. 60%. Cepet. 100. Jadi ya kita terpacu juga ya. Ya awalnya mungkin tadi kita terpaksa juga kita terus. Terpaksa, akhirnya jadi kebiasaan ya. Jadi kebiasaan yang baik. Jadi kita bisa menjadikan habit ini kayak tujuannya itu. Luar biasa. Kalau Mas Banu sendiri biasanya jam berapa? Kalau saya nggak tentu sih Mbak. Kalau pas lagi ada waktu kosong lagi nih, kayak misalkan habis aktivitas sales gitu kan, dari marketing segala macam, kalau ada waktu senggang ya kita buka. Itu juga nggak tentu juga sih, kadang bisa setengah jam, bisa 1 jam gitu. Kadang juga bisa dapat berapa modul tuh dikerjain gitu kan. Ya setelah ini aja sih Mas, lagi kita ada waktu senggang. Ya tapi pasti setiap hari ada lah waktu gitu kan. Iya Kita juga kerja dari setengah 9 sampai jam setengah 6 kan nggak mungkin full juga gitu di depan laptop kerja gitu kan, pasti ada waktu itu yang disempatin sih Mbak. Nah, Tenasian itu tuh beberapa tips yang bisa kalian pakai juga tuh. Bagaimana sih waktunya, kapan sih yang tepat untuk bisa baca IKM. Tapi yang pasti adalah kesadaran dari diri sendiri untuk
improve skill ya, itu juga penting tuh. Kalau kita sudah sadar nih kalau kita butuh untuk improve skill, pasti kita mau untuk membaca IKM ya. Gitu. Nah, dari banyaknya materi-materi yang ada nih di IKM, kira-kira ada nggak sih yang dari teman-teman ingat nih yang mau di-share juga ke teman-teman? Boleh bebas dari siapa dulu? Materi yang mau di-share? Untuk materi itu yang paling saya ingat ya, kalau nggak salah dibilang seni berbicara dengan rasa. Yes. Jadi Pakai hati. iya pakai hati. Jadi kenapa saya ingat? Karena di deskripsinya itu menarik. Jadi itu disebutnya judulnya aja udah menarik. menarik dan disuruh menarik. Mengajak manusia berbicara bukan hanya dengan sekadar kata, tapi juga dengan rasa. Karena setiap kata punya rasa yang berbeda-beda. Mantap biasa. Terus ya tujuannya untuk belajar itu buat apa? Ya buat untuk membangun lingkungan yang positif. Belajar cara membangun yang positif, menghadapi kompeten dengan tenang, yang sopan, mengendalikan emosi diri lah. Terus juga mengenal percaya diri kan. Dan saya ingat itu aja sih. Jadi kalau yang lain? Kalau dari saya ya, sebenarnya materi-materi di IKM itu menarik lah, semua pasti bagus aja. Cuma ada satu sih yang itu tuh menurut saya itu kayak relate banget gitu sama sales gitu kan. Apa tuh? Ada di situ tuh materinya tentang stress management. Itu materinya agak-agak ini juga tuh, agak-agak dalam juga tuh stress management saya lihat kan. Bagaimana mengontrol stres? Bener, bagaimana sih cara kita mengelola stres gitu kan, karena tanpa disadari itu stres ini sebenarnya sangat-sangat mempengaruhi kan, baik itu kesehatan kita, cara berpikir kita itu ngaruh banget tuh si stres. Makanya di materi itu kita tuh diajarin gimana sih cara mengelola si stresnya ini gitu, karena memang akibatnya juga bahkan di materi itu ada beberapa case atau contoh yang agak ngeri juga tuh, bahkan dari stres orang bisa sampai meninggal dunia kan. Betul banget. Bisa lari itu ke jantung, akhirnya dia meninggal dunia. Sangat mempengaruhi banyak hal Bahkan ya. saking yang ekstrimnya lagi tuh dengan stres itu bisa sampai bunuh diri loh. Iya. Saking sudah stresnya dia nggak bisa ngelola si stres itu ya kan, akhirnya dia bunuh diri. Nah itu tuh kenapa saya bilang relate, karena apalagi saya di sales ya pasti itu tahu loh, itu target oriented banget, target oriented dan bahkan di situ ada kayak quotes itu mens sana in corpore sano di situ. Jadi di dalam tubuh yang sehat terdapat di dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat. Jadi jiwanya benar-benar sangat mempengaruhi gitu. Kayak saya tuh kalau ambil contoh ya, kalau di materi itu tuh gimana sih cara ngelolanya itu, kita cari tahu dulu nih sumber stres kita nih apa gitu kan. Setelah kita tahu sumbernya apa yang bikin kita stres, di situ tuh kita analisa dulu nih, kita kelola gimana nih caranya nih gitu kan. Akhirnya kita dapat solusi. Akhirnya kita menemukan nih solusinya nih. Kayak contohnya aja lah, kayak misalkan sales stres gitu kan, mikirin apa sih kalau bukan perform gitu kan, jualan gitu kan, misalkan jualan kurang atau misalkan repeat order juga kurang, akhirnya Stres ya. Akhirnya kita kelola nih, itu saya rasain sendiri, saya bisa kenapa nih, mungkin karena prospectingnya juga kurang gitu kan, atau mungkin visit customer juga kurang sehingga jadi nggak dapet repeat order. Nah dengan situ kita analisa, kita kelola, kita rubah tuh itu semua. Ya dengan kita melakukan itu sih ya alhamdulillah sih ya, pasti setiap ada proses pasti ada hasil yang ini lah ya, ada jawaban lah dari situ ya. Jadi itu sih pentingnya mengelola stres itu, jadi emang bener-bener perlu banget tuh. Berarti dari artikel itu sangat membantu juga ya? Sangat membantu banget sih. Wah, bagus. Kalau dari Mas Irfan? Iya, kalau dari saya sih, kalau teman-teman kan Mas Banu, Mas Raji tadi berbicara mengenai improve skill ya, pengembangan diri. Kalau saya berbicaranya saat ini untuk hal-hal yang berbeda nih Mbak. Tadi saya sebut kan bahwa kita mendapatkan pengetahuan yang berbeda nih. Misalnya saya kan punya mobil used car nih Mbak, mobil bekas ya. Memang saya beli bekas, tapi dalam artian masih atas nama pemilik pertama. Nah, bagaimana sih caranya proses balik nama STNK dan BPKB menjadi nama kita? Itu ada juga ya. Itu juga ada informasi di modul artikel itu ada bagaimana proses cara balik nama STNK BPKB. Nah,
Alhamdulillah Pak, saya dapat tool dari EKM itu kemarin Januari saya coba, alhamdulillah bisa. Iya. Kan selama ini kita nggak tahu ya, kendalanya adalah ribet lah, pakai biro biasa, biayanya lebih tinggi, lebih besar. Nah, dengan proses saya menjalani sendiri, akhirnya jadi tahu nih Mbak, bagaimana step-stepnya, langkah-langkah kita proses BPKB menjadi akama kita sendiri. Gitu. Jadi dalam artikel itu bukan cuma improve skill aja, tapi banyak juga pengetahuan umum ya, yang lagi up to date juga nih sekarang tuh seperti apa. Contohnya, Excel kok. Ada itu juga. Terus merawat mobil juga ada, bagaimana kendaraan biar tidak overheat. Ya, tips-tips juga banyak banget ya. Bagaimana kendaraan biar tidak korosi, nah, itu ada semua. Berarti emang banyak banget manfaatnya lah ya dengan adanya artikel-artikel ini gitu. Rugi banget berarti tuh nasinya nggak pernah baca ya. Jadi di situ tuh kalau saya lihat tuh ada kesehatan juga ada, ya kan ya kesehatan ada, gaya hidup aja ada loh situ pola Jadi hidup. memang bukan ada cuma sekitar apa namanya otomotif karena kita kan itu naskah gitu ya, tapi ini memang umum. Semuanya juga ada gitu ya. Mungkin ada lagi? Itu yang paling diingat ya? Itu yang paling diingat ya? Oke, Tunasian. Nah itu dia tuh, jadi untuk improve skill untuk teman-teman Tunasian harus banget tuh untuk akses IKM ya. Jadi kita bisa dapet tuh banyak pelajaran dari sana, baik itu pengetahuan umum maupun mengenai improve skill ya. Jadi sangat-sangat bermanfaat, betul? Betul. Coba dong salah satu aja dong ngajak nih teman-teman Tunasian, ayo dong baca IKM gitu. Gimana manfaatnya? Jadi untuk teman-teman Tunasian ya, untuk EKM itu memang banyak manfaatnya, bukan hanya sekedar cara apa yang namanya? Lingkungan kerja. Secara lingkungan kerja, tapi dengan di sana ada materi tentang terkait umum seperti rumus Excel tadi, terus ada cara BPKB gitu ya, SMK. Lalu juga ada cara bagaimana pertama kali masuk ke dunia kerja, tentang mengenal lingkungan baru, cara menghadapi gap dengan atasan yang lebih tua atau gimana, dan cara membangun positif lingkungan. Jadi emang bermanfaat banget untuk teman-teman Tunasian. Jadi maupun nanti dipakai tuh bakal dipakai seumur hidup. Iya, pengetahuannya ya. Jadi ayo baca dong IKM gitu ya. Ini adalah pemenang-pemenangnya. Jadi untuk yang next nih semester depan pastiin teman-teman yang jadi pemenangnya. Jadi bisa gantian gitu ya. Oke, kalau gitu terima kasih Mas Irfan, terima kasih Mas Rasi, terima kasih Mas Bandu buat waktunya. Terima kasih juga teman-teman Tunasian yang selalu stay tune di podcast kita. Jangan lupa untuk subscribe juga ya untuk website kita. Kemudian bisa juga cek tunastrend.com apabila mau ngeliat detail mengenai Tunastrend. Oke, sampai ketemu di podcast selanjutnya. Bye-bye.